Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya, Erik Akhirullah, dengan NIM 2211811096 dan rekan saya. Adapun tujuan kita dalam membuat video ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah sistem tertanam dengan dosen pengampunya adalah Pak Maulani Kapiudin. Adapun judul dari presentasi kita kali ini yaitu Sistem Embedded Drilling System Drilling Otomatis, di mana sistem embedded ini berfokus pada sebuah pengeboran otomatis yang dijalankan tanpa bantuan manusia lagi. Next. Latar belakang dari dibuatnya sistem ini dikarenakan proses pengeboran manual adalah proses pengeboran yang dilakukan oleh manusia dengan cara menekan tuas agar mata bor masuk ke dalam pipa atau batang besi yang dilubangi. Cara manual ini masih terbilang belum aman sepenuhnya karena dapat membahayakan operator yang mengoperasikan mesin tersebut, seperti bisa terkena serpihan dari sisa pengeboran, tangan tergoles, mata bor, dan lainnya. Dan proses pengeboran ini masih terbilang juga memakan waktu dan kurang efektif. Selanjutnya, mesin yang digunakan dalam industri manufaktur untuk menghasilkan komponen dalam jumlah besar dan juga diproduksi dalam waktu yang cepat. Alat ini termasuk ke dalam jenis CNC atau Computer Numeric Control. Seperti namanya, CNC menggunakan sistem komputer yang telah terbentuk atau sistem yang akan dibentuk dengan baik sehingga menghasilkan barang yang sesuai dalam bentuk presisi sesuai apa kebutuhan pasar. Pengerjaan menggunakan CNC juga tentu lebih menguntungkan daripada pengerjaan dengan tenaga manusia secara manual, dikarenakan dihitung dari segi safety atau keamanan untuk pekerjanya, mesin ini terbilang cukup aman dan juga memiliki keuntungan dari segi ekonomis karena hanya memerlukan pengeluaran biaya pada saat pembelian alat dan pemeliharaan alat tersebut. Jadi untuk pengeluaran sekali produksinya terbilang masih murah dikarenakan tidak perlu membayar upah dari tenaga ketika menggunakan tenaga manual. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam sistem drilling otomatis ini yaitu ada push button, di mana push button ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan rangkaian pada sistem ini. Lalu terdapat limit switch, di mana limit switch ini merupakan perangkat elektromekanis yang terhubung saklar atau kontak. Lalu terdapat motor DC 12 volt. Motor ini berfungsi untuk menggerakkan bor dan juga conveyor. Lalu ada kontaktor. Alat ini digunakan sebagai switching untuk menghidupkan atau mematikan conveyor atau bor. Lalu menggunakan sensor proximity, di mana sensor ini akan mendeteksi logam. Mikrofon yang digunakan yaitu PLC, di mana PLC ini adalah unit kontrol atau kendali yang dapat diprogram. Unit kendali ini juga dapat digunakan untuk mengontrol berbagai proses elektromekanis untuk digunakan di bidang manufaktur, pabrik, atau bidang lainnya yang memerlukan otomatisasi. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Untuk ladder diagram, maka akan dijelaskan oleh saya, yaitu Rasyad Khairul Azmi dengan nomor induk mahasiswa 22111811090.
mengetahui bagaimana programnya, mungkin lebih baik, alangkah baiknya mengetahui cara kerja dari program ini atau sistem ini. Jadi di sini cara kerjanya adalah karena dalam program ini akan membutuhkan push button on dan juga push button off yang masing-masing untuk mengaktifkan sistem dan juga mematikan atau mengaktifkan program atau sistem. Maka input kedua input penting yang digunakan adalah sensor limit switch dan juga sensor proximity, dan terdapat conveyor yang dijalankan dengan motor mesin bor dan motor DC. Lalu program ini akan bekerja ketika push button on telah ditekan dan menjalankan conveyor yang mengantar barang yang akan dibor hingga sampai limit switch telah aktif dan mematikan motor dari conveyor sehingga conveyor akan berhenti. Dan juga setelah conveyor berhenti, maka motor forward akan aktif dari motor bor akan aktif sehingga motor forward akan maju. Dan ketika mesin bor ketika telah membor barang, maka akan membuat proximity aktif atau proximity akan membaca dari mata bor itu dan membuat motor reverse pada mesin bor akan aktif sehingga bor akan kembali mundur, mengembalikan ke tempat semula, dan program ini akan terus berulang hingga push button off ditekan. Dari cara kerja ini, maka kita membuat program dengan ladder diagram seperti ini. Kita membuat ladder diagram karena kita menggunakan PLC, tidak membutuhkan program dengan bahasa apapun. Karena kita memakai PLC, maka kita memakai ladder diagram. PLC yang kita pakai adalah PLC Omron bertipe CP1L. PLC Omron ini mempunyai aplikasi bernama CX Programmer dan nanti akan diintegrasikan dengan HMI yang akan dibuat pada CX Designer, sehingga pada CX Programmer akan menggunakan tipe CP1L. Lalu di sini ada push button on yang beralamatkan 0.00 dan juga push button off yang beralamatkan 0.01, yang mana kedua push button ini akan terhubung dengan instruksi kit yang beralamatkan 10.00. Lalu ketika on telah ditekan di sini, maka di sini akan terlihat 10.00 di sini normally open dan mengaktifkan bor. Bor di sini akan terus berjalan selama push button off belum ditekan. Lalu di sini ada alamat 0.02 untuk limit switch dan juga 0.03 untuk proximity. Di mana di sini untuk R1 atau kontaktor R1 saya setting normally close, dan juga proximity di sini dan limit switch di sini untuk mengaktifkan kembali kontaktor. Lalu ketika di sini telah aktif, maka R1 atau kontaktor akan menjalankan motor conveyor sehingga motor conveyor akan aktif. Lalu ketika telah aktif, maka di sini akan mengaktifkan limit switch dan juga proximity. Jadi ketika conveyor telah menjalankan dan barang-barangnya di bawah dan limit switch mendeteksi telah ada barang, maka di sini akan on. Lalu di sini akan off sehingga conveyor akan mati di sini. Maaf, di sini jaringan saya tidak stabil. Lalu di sini ada proximity 0.03 dengan normally close. Jadi di sini forward akan jalan. Motor forward dari bor akan jalan membor barang yang telah dideteksi oleh limit switch. Dan juga ketika proximity telah on atau mata bor telah mendeteksi mata bor telah terdeteksi oleh proximity, maka di sini reverse akan aktif dan memundurkan kembali bor
sehingga bor akan kembali ke tempat asalnya. Lalu di sini kami menggunakan program seperti ini karena kami memikirkan bagaimana program ini atau sistem ini akan dikembangkan dan disesuaikan bagaimana keinginan dari pemilik. Karena kami memikirkan dan membutuhkan riset lebih untuk memakai timer. Misalnya karena ketebalan suatu benda yang akan dibor mungkin akan berbeda, sehingga timer di sini belum pasti digunakan. Tapi di sini kami set value-nya 5 detik. Lalu untuk penggeseran sensor juga mungkin saja terjadi. Itu karena kedalaman ketika membor itu mungkin akan berbeda jika ingin membor daun pintu lemari atau daun meja. Karena seperti itu kami membuat program seperti ini. Lalu di sini ada desain HMI-nya. Di sini ada panel push button on dan off. Lalu di sini ada bor. Di sini ketika kondisi mati semuanya seperti ini. Lalu di sini ada sensor limit switch dan juga sensor proximity. Lalu di sini ada conveyor forward dan reverse. Di sisi kanan merupakan indikator dari masing-masing bagian. Jadi di sini untuk indikator conveyor, di sini untuk indikator forward, dan juga di sini untuk indikator reverse. Lalu di sini simulasi, kami membuat hasil simulasinya dengan menggunakan 5 kondisi. Di sini ada 5 kondisi ketika push button on pertama ditekan, maka di sini mesin bor akan aktif. Mesin bor aktifnya memiliki bentuk seperti ini karena sebelumnya bornya terangkat. Lalu di sini conveyor akan berubah menjadi berwarna karena sebelumnya warnanya abu-abu ketika tidak aktif. Lalu di sini ada indikator untuk conveyor aktif. Di sini ketika baru push button on ditekan. Lalu kondisi kedua adalah ketika limit switch mendeteksi barang. Nah di sini conveyor akan non-aktif dan juga bor akan mulai membor. Di sini masuk ke kondisi ketiga, yang mana masuk ke dalam kondisi proximity yang bawah dan juga limit switch dalam kondisi on. Maka di sini masih terlihat mesin bor dalam 4 kondisi ini masih berjalan. Tapi di sini sudah reverse, mundur lagi untuk kembali ke tempat asalnya. Lalu ketika sudah kembali ke tempat asalnya, di sini tadi kami menggunakan timer untuk 5 detik. Itu untuk mengangkat mesin bor itu. Setelah kembali ke tempat asalnya dan mata bornya masih jalan, maka kondisi selanjutnya adalah yang keempat ini, ketika proximity-nya sudah tidak aktif dan limit switch sudah tidak aktif karena kembali mengaktifkan conveyor seperti itu, sehingga barang kembali berjalan dan juga kondisi ini akan terus berulang selama push button off belum kembali ditekan. Lalu ketika push button off sudah ditekan, maka kondisi akan kembali seperti kondisi awal. Ketika push button off ditekan, maka semuanya mati. Dari indikator bor, conveyor akan mati. Di sini maaf, internet koneksi saya tidak stabil kembali karena kami menggunakan aplikasi Zoom untuk presentasi. Lalu mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Maaf karena terdapat beberapa kali jaringan yang tidak stabil dikarenakan aplikasi Zoom dan juga jaringan kami sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.